Oke, selamat datang di channel Mirella Fonda. Di hari ini kita akan belajar mengenai ikatan ionik atau ikatan ion. Untuk materi yang akan disajikan itu berupa pendahuluan bagaimana ikatan ion terjadi, prinsip dasar ikatan ion terjadi, dan juga kita membahas langsung ke siklus Born-Haber karena ini untuk kebutuhan kuliah ikatan kimia ya. Oke, mari kita mulai saja. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat serah terima elektron antara dua atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar. Jadi terjadi ya, istilahnya itu serah terima, artinya ada satu yang memberi, ada satu yang menerima. Jadi intinya seperti ikatan kovalen, kedua atom itu ingin stabil, artinya membuat dirinya itu memiliki konfigurasi seperti gas mulia atau sesuai dengan aturan oktet ya, seperti itu. Biasanya intinya harus jumlah elektronnya 8 atau 2 begitu ya untuk hidrogen. Oke, di sini saya menjelaskan ada 3 prinsip dasar sehingga terjadi ikatan ion. Yang pertama itu ikatan yang terjadi antara atom logam dan atom bukan logam. Jadi biasanya terjadi antara atom logam dan atom bukan logam ya. Kemudian poin yang kedua terjadi jika atom memiliki energi ionisasi yang rendah melepaskan elektron valensinya membentuk kation atau bermuatan positif, dan atom yang satunya lagi mempunyai afinitas elektron yang tinggi untuk menangkap elektron tersebut dan membentuk anion atau dia menjadi bermuatan negatif ya, seperti itu. Dan poin yang ketiga itu atom logam melepaskan elektron sedangkan atom bukan logam menerima elektron. Jadi prinsipnya itu ya seperti itu antara logam dan non logam, dan ada kaitannya dengan energi ionisasi dan afinitas elektron dari si atom tersebut. Oke, jadi di sini kita lihat contoh. Biasanya kan kita temui kan NaCl. Di sini saya ingin mengupas mengenai molekul lain yang mirip dengan NaCl yaitu KCl. Jadi saya menggambarkan bagaimana ikatan ionik itu bisa terjadi ya dengan versi saya. Oke, jadi untuk molekul KCl yang membentuk suatu ikatan ionik begitu. Jadi kan terdiri atas K dan Cl, di mana K itu dia termasuk golongan logam, dan Cl itu karena dia punya elektronegativitas tinggi dan energi afinitas yang besar, jadi dia termasuk golongan bukan logam ya. Jadi saya buat di situ konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Untuk Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, di situ elektron valensi untuk si kalium itu 1 ya, di 4s1, sedangkan si Cl itu kekurangan 1 elektron, elektron valensinya 7. Jadi si K itu kelebihan 1 elektron, dia punya 1 elektron terluar atau elektron valensi 1, sedangkan si Cl punya elektron valensi 7. Jadi dia kekurangan 1 untuk jadi oktet ya. Oke. Jadi untuk cara melihat ikatan ionik terjadi, di situ kan biasanya pakai struktur Lewis ya. Jadi si K itu saya taruh 1. Saya cuma taruh elektron valensinya saja. Untuk si K saya bikin bintang, sedangkan si Cl saya bikin titik begitu. Nah, dari si K itu dia memberi 1 elektronnya bintang tersebut ke si Cl untuk menjadi oktet. Dari 7 menjadi 8 ya. Sehingga K menjadi K+ atau kation, sedangkan Cl menjadi anion Cl-. Jadi membentuk KCl dengan jumlah elektron untuk si K itu dari 19 menjadi 18, sedangkan si Cl dari 17 menjadi 18. Jadi sama-sama mengikuti aturan oktet seperti itu. Untuk contoh selanjutnya untuk ikatan ion yaitu MgCl2. Di situ terdiri atas magnesium dan klor ya. Dimana Mg jumlahnya 1, Cl-nya 2.
seperti contoh yang sebelumnya, Mg itu saya buat konfigurasi elektronnya dulu, sama dengan Cl-nya juga. Konfigurasi elektronnya seperti itu. Ini untuk Cl 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, untuk elektron valensi Mg atau magnesium itu ada 2, sedangkan Cl itu 7. Jadi Cl itu kekurangan 1 elektron, sedangkan Mg kelebihan 2 ya bahasanya seperti itu. Jadi di sini saya tulis ada kelebihan 2 elektron. Terus si Cl atau klor itu kekurangan 1 elektron. Nah, pasti si Cl kan cuma bisa nampung 1 ya, 1 elektron dari si Mg. Jadi jumlah Cl harus nambah 1 lagi untuk bisa menampung 1 elektron dari si magnesium tersebut. Jadi situ saya gambar untuk Mg bintang. Terus saya gambar 1 Cl dengan jumlah elektron valensinya, di mana Mg cuma bisa menyerahkan 1 ke Cl karena Cl cuma kekurangan 1. Makanya kita tambah 1 Cl juga supaya bisa menampung dari si 1 elektron dari Mg tadi yang kelebihan 2. Jadi menjadi Mg 2 plus tambah 2 Cl minus menjadi Mg Cl2. Oke. Seperti itu ya ikatannya bisa terjadi. Untuk materi selanjutnya yaitu siklus Born-Haber. Jadi siklus Born-Haber adalah suatu pendekatan yang diperkenalkan tentunya oleh Max Born dan Fritz Haber untuk menganalisis energi suatu reaksi. Nah, untuk bisa memahami kita lihat cara penyusunan siklus dari Born-Haber dalam ikatan ion tersebut ya. Oke, misalnya untuk contoh yang pertama ini untuk NaCl. Di situ buatlah siklus Born-Haber untuk pembentukan NaCl dari unsur-unsurnya. Nah, ada data-datanya di situ energi ikatan Cl2, energi ionisasi pertama untuk natrium atau Ie, kemudian entalpi atomisasi Na menjadi dari Na solid menjadi Na gas itu delta H sublimasi dengan nilainya, kemudian afinitas elektron si Cl gas menjadi anion Cl minus ya. Dia melibatkan energi afinitas dan energi kisi dari si NaCl tersebut. Oke, kita mulai penjelasannya. Oke, untuk awalnya itu kita harus menulis komponen reaksi dan hasil reaksinya. Jadi NaCl terbentuk dari natrium dalam bentuk solid ditambah dengan setengah dari Cl2 dalam bentuk gas menjadi NaCl gitu ya. Itu untuk reaksi keseluruhannya lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat perubahan-perubahan dari si Na sehingga dia bisa menjadi Na plus dalam bentuk gas. Jadi pertama adalah Na dalam bentuk solid berubah menjadi Na dalam bentuk gas. Dia melibatkan energi atau entalpi sublimasi ya. Karena kan perubahan fasa dari padat ke gas itu kan menyublim ya. Jadi sublimasi lah bahasanya ya. Kemudian dari Na dalam bentuk gas dia berubah menjadi Na plus atau dia terionisasi. Dia melibatkan ionisasi energi atau energi ionisasi lah ya, Ie atau Ei ya terserah lah. Kemudian untuk Cl, pertama kan dia Cl2 ya, dia kan diatomik, dia harus terdisosiasi atau terputus ikatan antara satu Cl dan Cl lain, melibatkan entalpi disosiasi. Dia tetap dalam fasa gas. Nah, dari fasa gas dia dari atom menjadi anion Cl minus, itu dia melibatkan suatu energi aktivasi ya. Dia harus punya energi aktivasi untuk menyerap dari si elektron dari si temannya yang tadi yaitu Na gitu ya. Nah, di situ proses-prosesnya seperti itu. Nah, dari Na plus gas, di situ saya taruh setengah delta delta H disosiasi karena kita cuma ngambil salah satu Cl-nya saja ya, seperti itu. Oke, jadi dari Na plus gas tambah Cl minus gas
dia membentuk energi kisi sehingga terbentuklah NaCl dalam satu kompleks kisi yang apa yang sudah ditentukan, begitulah, yang sudah terbentuk. Oke, jadi untuk menghitung energi pembentukan NaCl, kita menjumlahkan semua komponen energi yang terlibat dalam perubahan-perubahan fasa maupun perubahan-perubahan bentuk dari starter pereaktannya, begitu ya. Oke, jadi di situ delta H formation sama dengan penjumlahan delta H sublimasi, ionisasi elektron, kemudian entalpi disosiasi, kemudian elektron affinity, dan juga penjumlahan dari energi kisi atau U. Di situ saya jumlahin semuanya. 108 tambah 496 tambah 122 kurang 349 dikurang 788 kilojoule per mol, didapatkan entalpi formation atau entalpi pembentukannya itu sebesar minus 411 kilojoule per mol. Oke. Jadi untuk menjelaskan tiap prosesnya itu yang penting kita mengetahui perubahan fasa. Jadi ketika membentuk suatu molekul ketika dia membentuk suatu molekul itu harus dalam keadaan terionkan ya. Nah, ketika dia berubah menjadi ion, kita harus pastikan bahwa fasa yang terjadi adalah fasa gas. Jadi Na harus berubah jadi gas dulu, baru dia berubah menjadi kationnya. Cl karena udah dalam bentuk gas tapi dia masih diatomik, artinya dia masih terdiri dari 2 atom atau molekul diatomik, jadi harus jadi atom dulu ya. Jadi Cl kita harus putuskan dulu si ikatan antara satu Cl dengan Cl lain dari 2 menjadi 1. Nah, kenapa saya cuma ambil setengah, karena kita ngambil cuma 1 saja. Kemudian dia harus berubah menjadi anionnya ya, baru dia bisa terbentuk dalam kisi NaCl itu melibatkan energi kisi. Jadi semuanya adalah penjumlahan dari setiap energi yang terlibat dalam proses perubahan fasa maupun. Oke, untuk selanjutnya contoh berikut untuk molekul CaF2, di situ diketahui semua datanya, tapi di soal ini selain membuat siklus Born-Haber-nya, di situ juga menghitung energi kisi. Jadi beda ya. Yang tadi yang NaCl kita tinggal mencari delta H formation-nya, sedangkan kalau di sini kita buat siklus Haber sama menentukan energi kisi. Jadi entalpi pembentukannya atau delta H formation atau delta H standar dari si F-nya itu sudah diketahui, jadi tinggal dicari energi kisinya. Oke, mari kita melihat penyelesaiannya. Oke, jadi langkah awalnya seperti tadi, kita harus menulis dulu reaktannya. Di situ kalsium dalam keadaan stabil di alam itu kan dalam bentuk atom solid, sedangkan si fluor itu selalu dalam bentuk gas diatomik ya. Jadi kalsium solid dia mengalami 2 proses ionisasi, tapi sebelumnya belum ada proses itu dulu, harus proses dia berubah menjadi gas dulu, jadi sublimasi ya. Jadi kalsium solid berubah menjadi kalsium gas itu melibatkan delta H sublimation ya. Kemudian dari atom dia berubah menjadi ion Ca+, kemudian Ca2+, begitu. Sedangkan fluor seperti Cl tadi dia harus terpecah dulu menjadi atom dulu F, kemudian dia berubah menjadi anion dengan melibatkan elektron affinity-nya, gitu ya. Nah, setelah dia menjadi anion-anionnya, dia membentuk reaksi dan terbentuk dalam kisi selnya itu melibatkan energi kisi tentunya atau U ya. Nah, jadi dari Ca solid menjadi Ca gas melibatkan delta H sublimation, F2 terpecah menjadi 2F itu melibatkan delta H dissociation atau delta disosiasi. Kalsium atom berubah menjadi kalsium +1 itu melibatkan ionization energi tahap 1 atau
energi ionisasi tahap pertama, kemudian dari Ca+ menjadi Ca2+ melibatkan ionization energi 2 atau energi ionisasi tahap kedua menjadi Ca2+. Oke, nah di sini yang ada perubahan dari yang sebelumnya untuk energi affinity, elektron affinity-nya itu dikali 2 karena melibatkan F-nya itu 2 ya. Jadi tidak melibatkan hanya 1 ya. Jadi yang diubah menjadi F- itu ada 2 atom begitu. Oke, jadi seperti awal yang tadi contoh sebelumnya, delta H formation-nya itulah penjumlahan antara semua energi maupun entalpi yang terlibat untuk proses perubahan fasa dan segala macamnya tadi. Jadi penjumlahan semuanya, cuma bedanya di sini elektron affinity-nya dikali 2 karena terjadi prosesnya 2 kali begitu, dan ada 2 tahap ionisasi ya, dari Ca menjadi Ca+ dan Ca2+ begitu. Nah, untuk mencari energi kisi berarti kan delta H formation yang udah diketahui atau entalpi pembentukannya dikurang dengan semua komponen yang sudah dijumlahkan pada ruas kanan. Gitu, jadi saya tulis di situ delta H 0F dikurang di dalam kurungnya itu delta H sublimasi ditambah energi ionisasi 1, energi ionisasi 2, kemudian delta H disosiasi sama afinitas elektronnya dikali 2 ya, seperti itu. Oke, jadi penjumlahannya semuanya itu lalu dikurangi dengan penjumlahan tersebut kemudian dioperasikan dengan nilai dari entalpi pembentukan dari si CaF2 tersebut ya. Jadi di situ sekitar dapatnya itu minus 1220 dikurang 1420, satuannya kilojoule per mol ya. Jadi totalnya itu minus 2640 kilojoule per mol. Seperti itu. Oke, sekian untuk materi ikatan ion. Semoga dimengerti khususnya untuk siklus Born-Haber-nya. Jangan lupa like, share video ini dan subscribe channel ini ya. See you in the next video.